Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga masih semangat, masih kreatif, dan juga masih memiliki mimpi yang besar ya. Pernah gak sih teman-teman di sini semua melihat iklan yang keren, video campaign yang viral, dan juga film dengan visual yang wow banget? Siapa sih sosok di balik ide yang keren itu? Selain tim produksinya yang oke, ada sosok penting di baliknya, yaitu seorang creative director. Hari ini kita akan membahas dan berdiskusi bersama bagaimana sih cara menjadi seorang creative director di era digital seperti ini, dan juga bagaimana sih caranya kita dari yang awalnya menjadi pengikut tren menjadi pembuat tren. Kalau kita mendengar creative director, mungkin yang terlintas di kepala kita adalah orang yang membuat konsep dalam sebuah karya. Memang sih betul, tapi tugasnya lebih dari itu. Creative director itu ibaratnya adalah kapten dari tim kreatif. Orang yang mengumpulkan ide-ide kreatif dari banyak kepala, kemudian dijadikan menjadi sebuah karya yang luar biasa, tentunya memiliki makna dan nilai jual. Menurut data dari Greens, profesi creative director menduduki peringkat ketiga pekerjaan yang paling diminati di industri kreatif. Artinya apa? Banyak orang yang ingin berada di posisi ini karena mereka tahu seorang creative director sangat berpengaruh besar dalam industri kreatif. Jika teman-teman di sini semua ingin menjadi seorang creative director, maka bisa memulai dengan satu hal, yaitu dengan rasa penasaran yang tinggi. Kita harus mempunyai pikiran yang sama dengan seorang creative director. Apa sih pikiran yang ada di dalam otak creative director itu? Yang pertama adalah, kenapa sih konten itu bisa viral? Lalu, kenapa orang suka dengan konten itu? Dan juga apa sih yang membuat penonton itu mau menonton sampai akhir dan juga mengulanginya kembali untuk menonton? Seorang creative director tidak hanya mengulik tren, tetapi juga menciptakan sebuah tren baru. Seperti yang ditulis dalam artikel Time Desa, kreativitas adalah kunci dari era digitalisasi saat ini. Jadi, kalau konten kita mulai monoton hanya itu-itu saja, maka kita harus keluar dari zona nyaman dan membuat sebuah konten baru atau cerita baru. Selain membuat karya, seorang creative director juga sebagai jembatan antara ide dan bisnis. Peran ini terkadang tidak terlihat, tapi itu menjadi bagian penting karena seorang creative director harus bisa membuat konten yang bisa menghasilkan revenue, tentunya menghasilkan keuntungan untuk sebuah perusahaan. Yang paling keren dari creative director adalah selain membuat konten, creative director juga harus mengerti tentang bisnis, tentang strategi marketing. Jadi bagaimana nih teman-teman? Apakah menjadi seorang creative director itu susah? Sekarang ini kita hidup di dunia digital, di mana ada AI, ada media sosial. Banyak yang takut teknologi akan menggantikan peran kreatif manusia. Tapi menurut saya justru teknologi akan menjadi teman kita untuk menciptakan konten-konten yang baru. Dengan teknologi, ide kita bisa dieksekusi dengan cepat, desain yang lebih presisi, tapi tetap hal yang tidak bisa diganti oleh mesin adalah rasa dan empati dari manusia. Menurut laporan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, industri kreatif akan menyerap 1 juta lapangan kerja di tahun 2025. Kita pasti pernah mengikuti sebuah tren yang lagi viral di media sosial, tapi itu tidak salah kok. Tapi, kalau kita cuma ngikutin tren terus, kapan kita akan menjadi pemimpin tren? Coba ya kita mulai sekarang untuk mengeksplor hal-hal yang baru dan tentunya memanfaatkan teknologi untuk memperkuat ide-ide kita, bukan untuk menggantikan. Dan yang paling penting adalah mempunyai sudut pandang sendiri. Karena untuk menjadi seorang kreatif bukan hanya sekedar siapa sih yang paling cepat mengikuti tren, tetapi juga siapa sih yang paling cepat untuk membuat tren yang belum pernah orang lain pikirkan. Baik teman-teman, dunia digital ini sangat cepat berubah. Tren datang dan pergi setiap minggu, bahkan setiap hari. Tapi ide yang orisinil itu yang akan selalu dicari. Jadi mulai hari ini jangan cuma ngikutin tren, tetapi juga sebagai pembuat tren. Bukan karena hanya ingin viral, tapi juga tren yang kamu buat itu dapat berdampak positif bagi orang-orang yang menonton. Teruslah kreatif, teruslah penasaran, dan siapa tahu suatu hari nanti